Kabar menghebohkan datang dari basis grup band Zigas. Dilaporkan oleh Natali, mantan kekasihnya atas tindak kekerasan dan pemukulan. Benarkah jika Ebi tengah dalam pengaruh minuman keras yang akhirnya membuat ia tega melakukan aksi kekerasan dan pemukulan? Yang kini perkaranya sudah dilaporkan oleh Natali ke pihak Polsek Metro Pancoran, Jakarta Selatan? Atau justru benarkah jika masih ada rasa cemburu dan sakit hati yang akhirnya membuat Ebi melakukan aksi tersebut? Pemirsa, berikut liputannya. Pemirsa, minuman keras memang kerap membuat orang terkadang susah mengontrol dirinya, sampai-sampai bisa membuat peminumnya melakukan hal yang tergolong nekat. Adalah Ebi Fahmi Rashid, basis grup band Zigas, yang diduga melakukan aksi penganiayaan dan pemukulan terhadap teman pria mantan kekasihnya. Dan atas kejadian tersebut, Ebi dilaporkan Natali, mantan kekasihnya, atas tindak kekerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan wajah teman pria Natali mengalami luka lebam hingga rusaknya apartemen tempat Natali bermukim. Lalu benarkah jika Ebi bertindak di luar kontrol seperti itu karena ia baru saja pulang dari klub malam dan menenggak minuman keras? Awalnya dia pulang dari salah satu klub, pulang ke sini dalam keadaan mabok. Udah nyampe sini jam berapa sih kira-kira dia? Jam 4-an dia BBM aku, cuma nggak aku bales karena akunya udah tidur. Dia mungkin emosi karena aku nggak buka-buka BBM. Terus nggak lama akhirnya dia bilang, aku cuma mau ngambil barang aku yang ada di kamar, katanya gitu. Akhirnya aku kebangun, aku bilang, aku baru bangun. Ya udah, tunggu si Denny yang turun ke bawah bawain barang-barangnya. Pas Denny turun ke bawah bawain barang-barang, atonya udah pas apa? Gimana? Tas sama jaketnya itu udah gue taruh di sofa kayak yang tadi. Tuh habis itu dia ngomong, gue boleh ketemu sama Natali nggak? Boleh aja. Ya udah, kalau mau naik ke atas akhirnya. Nah pas sudah di lift, biasa aja tuh di lift. Nah pas keluarnya baru deh gue jalan duluan, dia tiba-tiba dorong gue sampai gue krosok gitu kan, nahan ini sama ini, gue luka. Baru gue dihajar, nggak tau kenapa lah apa ini, yang penting pas selesai aja gue ngerasanya ini gitu, nggak tau berapa kali pukulan dia mukul gue. Ini bengkak. Sini nih mata, di bawah mata biru, kebam, ditonjok. Udah nggak tau dah itu dari diapain tuh. Nggak tahu ya. Awalnya enggak. Ini juga belakang juga kena. Kalau mabuk-mabukan ya, saya sendiri selama jalan sama Zigas sampai keluar kota pun itu saudara Ebi nggak pernah mabuk sama saya. Kalau mungkin pribadinya sendiri saya tidak tahu. Kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Minggu dini hari itu memang masih menjadi pertanyaan dan teka-teki. Apa motif dan alasan Ebi hingga ia melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap teman pria sekaligus manajer Natali? Dan ironisnya, benarkah jika sehari sebelum kejadian tersebut, Ebi masih sempat bertandang ke apartemen Natali dan berbagi tawa bersama Natali dan ibunda Natali? Nggak ada masalah apa-apa, paling cuma karena aku nggak datang ke acaranya dia. Karena capek banget, aku baru pulang anterin mama. Dan malamnya juga kita di sini ngumpul rame-rame. Ada Wawa, ada Ebi, ada mama, bercanda-bercandaan. Saya sampai sekarang ini belum sempat menghubungi. Saya udah intinya belum kontak langsung, belum ngobrol langsung secara telepon ataupun ketemuan belum. Ini aku lagi mau nyari kabar, gimana lagi ngumpulin informasi juga ya, mudah-mudahan ya ntar kita lihat aja.
Lebam akibat pukulan memang telak mengena pada wajah Denny, teman pria sekaligus manajer Natalie yang membuatnya mengalami luka di bagian bibir. Tapi benarkah jika ada faktor cemburu dan sakit hati yang akhirnya membuat Ebi tega melakukan aksinya tersebut? Dan benarkah jika masih ada rasa cinta yang Ebi rasakan untuk Natalie, tetapi Natalie enggan menanggapinya? Ya dia mantan sih, cuma udah lama nggak berhubungan lagi, baru berhubungan lagi setelah dia ulang tahun 10 April ya. 10 April baru berhubungan lagi. Pengaruh lainnya kayaknya mabok deh. Soalnya emang udah kelihatan gelagat-gelagat mabok. Satpam pun juga bilang orang mabok, udah orang mabok kayak gitu. Dalam keadaan Mabok berat, teriak-teriak nggak jelas. Aduh, nggak tahu kalau itu. Selain adanya dugaan pengaruh minuman keras dan cemburu buta, atas merebaknya kasus ini juga berhembus kabar jika ada rekayasa untuk mencari sensasi dan popularitas yang tengah Natalie lakukan. Lantas, jika benar, mengapa Natalie yang notabene adalah penyanyi baru harus melakukan rekayasa ini demi menaikkan popularitas namanya? Dan benarkah atas pelaporan tersebut Ebi terancam sejumlah pasal yang tak mungkin bisa menyeretnya ke dalam penjara? Katanya nyari-nyari sensasi, enggak mau nyari sensasi, masa nyari sensasi sampai ngorbanin badan, nggak mungkin lah. Iya. Orang seperti itu kan nggak ada sama sekali lah. Nggak ada lah, masa cari sensasi kayak begini, cari sensasi sampai nggak tidur ya kan? Sampai nggak tidur sampai sekarang. Tidur cuma berapa jam tadi kan bisa baru tidur, bangun lagi gara-gara yang itu. Kalau aku sih, saya sih sendiri mikirnya gini, ini manusiawi ya, Mbak, ini justru manusiawi untuk ya kita juga belum tahu kebenarannya ini benar apa tidak ya, kita juga belum tahu karena ini laporan dari ya Mbak siapa Natalie sendiri. Ya entah ini benar atau tidak benar, ini mencari sesuatu untuk ya kita tahu lah di dunia entertain ini kita butuh apa ya. Aku juga masih berpikir ke sana gitu. Jalani syukuran naik genteng atas hunian barunya. Benarkah jika Yuni Syara ingin cepat-cepat merampungkannya karena terlalu banyak kenangan manis bersama mantan kekasihnya Raffi Ahmad yang tak bisa ia lupakan di rumahnya saat ini? Dan apa kata Yuni Syara perihal kabar pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kabarnya akan digelar 26 April mendatang?